Imbas liburan panjang dan juga tahun baru mulai terlihat dengan melesatnya jumlah kasus positif COVID-19 yang mencapai lebih dari 9.300 kasus untuk hari ini saja. Di sisi lain jumlah ketersediaan ruang isolasi dan ICU untuk kasus COVID-19 semakin menipis dan kritis di berbagai rumah sakit di kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Kami akan mengulasnya malam ini bersama peneliti spesialis emergensi sekaligus dokter relawan lapor COVID-19 Tri Maharani. Lalu ada Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Dr. Lia Gardenia dan anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Kesehatan tapi tidak bisa hadir untuk bergabung bersama kami diskusi malam hari ini. Selamat malam Reinhard, Ibu Tri dan Dr. Lia. Halo, selamat malam. Oke, baik. Saya sedikit gambaran dulu ke Ibu Tri dan Dr. Lia. Rekan saya, kolega saya Reinhard Sirait adalah anchor CNN Indonesia Newscast yang sampai saat ini juga harus menjalani pemulihan setelah terinfeksi COVID-19. Senang sekali saya melihat Anda sebenarnya malam hari ini, Reinhard, meskipun saat ini harus menjalani pemulihan di rumah sakit. Kita sering berbicara, Reinhard, di layar CNN Indonesia, bagaimana sulitnya masyarakat mendapatkan akses untuk mendapatkan ruang isolasi pada saat terinfeksi COVID-19. Mungkin Reinhard bisa sharing sebelumnya bagaimana kondisi Reinhard saat ini dan sulitnya untuk mendapatkan ruang isolasi ketika mengetahui Reinhard dan keluarga terinfeksi COVID-19. Ya, Elvira, kondisi sekarang jauh lebih baik ya, sudah pemulihan. Jauh lebih baik. Hari pertama divonis PCR-nya positif COVID-19, meskipun masih ada beberapa gejala yang tersisa, misalnya masih agak sesekali masih belum bisa mencium bau begitu dan masih sedikit lemas. Jadi memang paling benar adalah ketika di awal PCR kemudian positif dan di badan saat itu betul lemah karena saya bergejala lemah, kemudian ada demam dan mencium bau. Nah, kemudian saya kagetkan juga ternyata hasil PCR ibu saya juga positif COVID-19, jadi menyusul keponakan saya 3,5 tahun dan kakak saya juga. Nah, kami klaster keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi puskesmas ya, mengikuti alur yang disarankan oleh pemerintah. Karena ya tadi kita sering bahas, kita juga sering membahas soal kasus COVID-19 ini dari mulai kasusnya, kemudian penanganan dan lain sebagainya. Saya ikuti, saya lapor ke puskesmas di daerah rumah saya yang secara administrasi di bawah pemerintah Kota Depok. Saya lapor ke puskesmas terdekat, dia memang direspon oleh puskesmas, dan diarahkan ke surveillance untuk ditanya lewat pesan singkat WhatsApp, ditanya kondisi badan, keluarga, di mana. Saya jawab, kemudian akhirnya saya tanya, saya butuh rumah sakit karena ibu saya komorbid, penyerta berat, stroke dan juga hipertiroid. Sementara saya juga kondisi badan saya sangat lemah, jadi saya tidak bisa untuk isolasi mandiri di rumah berdua dengan kondisi dia. Sulitnya mencari atau dapat kamar rumah sakit, saya rasakan betul-betul 2-3 hari saya menunggu di rumah dengan hanya bermodalkan handphone untuk bisa berkirim pesan dengan surveillance dari puskesmas. Saya tanya terus bagaimana Bu ketersediaan kamar, apakah ada, jawabannya hanya sama penuh dan penuh berhari-hari, sampai akhirnya saya agak marah kepada pihak puskesmas. Oke, kalau begitu apa solusinya? Karena saya tidak bisa menunggu terus seperti itu. Dan saya minta, oke kalau gitu saya minta surat rujukan saja. Rujukan saya bisa show di rumah sakit sendiri dan atau saya ke Wisma Atlet. Rujukan pun ternyata tidak semudah itu tuh didapat. Jadi pihak puskesmas menjawab ya rujukan itu diberikan kalau sudah ada rumah sakit yang mau menampung. Jadi betul-betul dalam kondisi seperti itu kami banyak orang positif COVID-19 di masa-masa belakangan ini hanya bisa menunggu dan pasrah gitu ya dengan keadaan yang sulitnya mencari kamar atau ruang perawatan. Sementara puskesmas pun hanya WhatsApp dan itu pun juga tidak 24 jam karena ada jam mungkin dan sebagainya. Tapi saya kebayang bagaimana kalau orang-orang yang dalam malam hari badannya sudah sangat tidak kuat atau sudah lemah karena puskesmas tidak ada jam kerja. Nah ini yang di hulu saja saya sudah merasakan bahwa mungkin karena memang situasinya sedang parah ya, penambahan itu banyak, okupansi kamar juga sangat tinggi, kamar rumah sakit.
Tapi dulu saja merasakan sulitnya untuk diurus ketika kita terpapar COVID-19. Jadi kemudian kita dengar berita ada yang meninggal di jalan atau ada yang banyak yang tingkat kematian tinggi, ya menjadi tidak mengagetkan karena sulit bagi kita untuk mendapatkan penanganan yang cepat. Ya sih, Baik. ya. Penanganan yang cepat dan juga solusi dari pemerintah baik pun daerah, bagaimana ketika kondisinya memang banyak yang terpapar dan rumah sakit penuh gitu. Apa solusinya, itu yang kemarin sulit. Akhirnya saya juga telepon sana sini, hotline segala macam, semuanya penuh, rumah sakit tidak ada yang angkat juga, beberapa cek di dekat rumah juga sama, semuanya penuh. Saya telepon satu dua, jawabannya sama, kembali lagi ke puskesmas. Saya telepon Wisma Atlet mengatakan, ini juga informasi bagi masyarakat, Wisma Atlet tidak menerima kedatangan pasien secara mandiri, datang sendiri begitu. Jadi harus diantar oleh puskesmas dengan surat rujukan juga PCR. Jadi tidak bisa misalnya saya tiba-tiba datang ke Wisma Atlet, saya tolong rawat saya, nggak bisa. Saya harus. Jadi saya pikir puskesmas menjadi tempat yang seharusnya dimaksimalkan ya, karena itu menjadi titik awal penanganan COVID-19 bagi para pasien, apalagi ketika kita full begini, Elvira. Baik, Reinhard. Saya ke Ibu Tri terlebih dahulu. Itu adalah mungkin sedikit pengalaman dari rekan kami dan mungkin saja banyak pengalaman lain yang dirasakan oleh masyarakat. Informasi apa yang Ibu Tri miliki terkait hal ini? Ya, selamat malam ya Mbak. Saya tuh mulai menolong banyak orang dengan COVID-19 itu sebetulnya sejak saya sembuh dari sakit. Saya sendiri adalah penyintas COVID-19. Saya baru kena bulan Juni, kemudian bulan Juli saya sehat. Semenjak itu saya merasakan ini adalah second life meskipun saya seorang dokter. Dan saya menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan tadi. Salah satunya mencari rumah sakit itu. Jadi saya melihat peaknya itu memang bulan September, kemudian Oktober itu menurun, akhir November itu sangat tinggi sampai Desember dan Januari ini. Tadi ceritanya Mas Reinhard bagaimana mencari rumah sakit itu juga saya alami. Ketika orang-orang ini putus asa, tidak dapat rumah sakit, puskesmas tidak bisa merujuk dan hanya memberi janji, misalnya saya tahu mereka juga sangat sibuk dan sangat lelah. Jadi saya mencoba berinisiatif menolong. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Timur, Jogja, dan juga di Bali. Artinya tidak hanya di Jakarta saja ya pada saat itu, di berbagai provinsi lainnya juga sudah mulai mengalami kesulitan ini. Betul, apalagi di bulan Desember sampai Januari ini seluruh Jawa. Nah, jadi saya mengalami sendiri, barusan tadi sore ini saya juga mencari satu rumah sakit untuk satu rekan, seluruh Jawa Timur penuh. Dan saya tahu itu menimbulkan sebuah rasa putus asa. Saya sendiri juga mengalami sebagai dokter ketika tidak bisa merujuk ayah teman saya di salah satu rumah sakit di Jakarta dan ternyata harus meninggal di UGD. Saya merasakan sendiri betapa beratnya kondisi itu. Jadi memang dalam kondisi semua ICU penuh, bahkan IGD pun keterhuniannya kira-kira 80-100%. Nah, itu membuat sebuah masalah yang besar bagi pelayanan kesehatan dan kegawat daruratan COVID. Nah, jadi ketika saya melihat itu, ya yang saya lakukan adalah saya menolong mereka. Dan kalau Mbak tahu ya, saya itu menolong sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi. Saya mengontak 46 SPDGT, di Jawa Timur juga 29 lebih, di Jogja juga, untuk mengetahui mana yang kosong. Dan ternyata memang saya melihat bahwa ada pelonjakan yang sangat signifikan untuk kasus-kasus COVID-19 yang berat. Baik.
Saya beralih dulu ke Dokter Lia. Dokter, kita tahu bagaimana beban rumah sakit luar biasa saat ini, apalagi tampaknya imbas libur Natal dan Tahun Baru mulai terlihat jumlah kasus positif COVID-19 hari ini menembus rekor baru pertambahan harian, lebih dari 9.300 kasus. Kondisi real seperti apa rumah sakit saat ini, khususnya untuk ruang isolasi dan ICU untuk pasien COVID-19, dokter? Ya, terima kasih Mbak Elvira. Jadi pertama mungkin saya ikut prihatin dengan Mas Reinhard yang hari ini masih di rumah sakit ya Mas ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat pulih kembali. Kejadian yang dialami oleh Mas Reinhard ini juga tadi diceritakan oleh Dr. Tri Maharani itu memang terjadi real saat ini. Artinya hampir setiap dokter, bahkan kalau saya bisa katakan setiap hari harus berusaha untuk membantu lingkungannya, entah itu keluarganya, entah itu saudaranya. Pada umumnya kalau dalam satu lingkungan begitu ada kasus positif, maka yang dilakukan pertama kali akhirnya adalah mencari keluarga atau kenalan yang dokter. Sempat terpikir mungkin oleh teman-teman atau masyarakat bahwa kalau dokter mencari tempat itu lebih mudah. Nah, tapi saya boleh katakan bahwa saya juga baru kehilangan keluarga saya sendiri yang juga sama meninggal karena tidak dapat tempat dan meninggal di IGD. Jadi perlakuan untuk dokter dan non-dokter sebetulnya untuk mencari tempat itu sama. Karena yang kita bicarakan ini adalah tempat atau ruang rumah sakit yang bukan hanya tempat tidur saja, tetapi dia adalah sebuah sistem. Nah, jadi saya boleh katakan juga bahwa benar angka di Pulau Jawa ini nampaknya hari ke hari, apalagi kalau kita lihat hari ini terus meningkat. Kalau kita sebutkan ICU itu kadang-kadang satu rumah sakit itu bahkan mungkin hanya tinggal satu yang kosong. Kadang-kadang 100% terisi. Ya, jadi banyak sekali pasien waiting list di gawat darurat. Bahkan masih banyak yang di rumah saat ini juga menunggu sampai rumah sakit ini bisa menerima pasien-pasiennya. Nah, rumah sakit agak hektik. Kalau dulu bisa kita waiting list, kemudian kita sebutkan nama pasiennya 1, 2, 3, sehingga begitu kosong, ini dia akan kita panggil atau kita telepon. Sekarang waiting list itu adalah yang ada di IGD. Bahkan juga mungkin sudah ada beberapa yang ditempatkan di luar IGD ya, ada kita bikin tenda dan sebagainya. Itu berlaku untuk di Pulau Jawa. Ya, kami berharap bahwa bukan hanya tempat tidur yang memang harus ditambah terus. Memang Kementerian Kesehatan meminta kami akhirnya menambahkan tempat tidur, bahkan meminta agar tempat tidur di rumah sakit 30-35% itu diperuntukkan untuk pasien COVID. Nah, kita tahu juga pasien di rumah sakit bukan hanya untuk pasien COVID saja. Nah, saat ini banyak pasien non-COVID juga yang sedang membutuhkan perawatan rumah sakit. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan juga perawatan kesehatan di luar COVID-19 dan apa strategi yang akan dilakukan selanjutnya, nanti juga rekan saya Reinhard akan bercerita bagaimana sulitnya mendapatkan rumah sakit. Tadi sudah diceritakan, tetapi setelah tiba di rumah sakit ada banyak waktu yang diperlukan sebelum akhirnya mendapatkan ruang perawatan. Usai jeda kami akan kembali di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newscast. Kami membahas bagaimana sulitnya mencari perawatan ataupun ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Sayang sekali sampai saat ini kami tidak berhasil mengundang perwakilan dari Kementerian Kesehatan, tapi sudah ada 3 narasumber yang sejak segmen awal sudah berbincang bersama saya. Saya ke kolega saya kembali, Reinhard Sirait. Reinhard, tadi Reinhard sudah menjelaskan sulitnya untuk mendapatkan ruang isolasi, mencari rumah sakit. Tapi ujian lainnya juga harus dihadapi pasien ketika tiba di rumah sakit. Mungkin Reinhard bisa ceritakan gambarannya seperti apa? Betul, Elvira, yang tadi juga disampaikan Dr. Lia dan juga Dr. Tri ya. Jadi ketika kemudian sebetulnya Tuhan saya akhirnya mendapatkan rumah sakit dengan
upaya sendiri ya, mencari-cari sendiri begitu. Karena sudah saya nggak bisa ini hanya menunggu-nunggu saja beberapa hari begitu, hitungan takut badan semakin drop dan juga kondisi ibu. Akhirnya kemudian dapat di daerah Bekasi, agak jauh dari rumah tapi ya sudah tidak apa-apa. Kemudian dapat di situ, kalau biasanya ya saya akan kita soal bagaimana kondisi di rumah sakit atau berdialog seperti ini, memandu dialog. Tapi beberapa hari yang lalu itu saya lihat sendiri bagaimana IGD itu kewalahan menangani pasien ya. Ada banyak pasien yang kemudian baik pasien yang COVID dan juga yang non-COVID mengantri ditangani oleh IGD. Saya sampai itu pagi, jam 9 baru dapat bed di IGD itu pun di lorong ya. Jadi saya dan ibu itu sekitar jam 11 ya, jam 11 jam 12. Kemudian ya semua diproses awal, di screening, ronsen dan lain sebagainya. Baru dapat kamar, akhirnya bisa masuk ke kamar itu sekitar jam 5 sore. Jadi hampir 1 harian itu saya di IGD, dan 1 harian itu juga saya melihat di mana tenaga kesehatan yang tadi itu pakai jari di IGD itu harus menangani banyak sekali pasien yang datang, baik yang pasien COVID atau yang non-COVID. Itu saya melihatnya langsung miris ya, miris sekali. Apalagi banyak juga pasien yang non-COVID yang juga dalam keadaan yang benar sangat lemah gitu, tapi memang harus menunggu untuk bisa ditangani satu persatu. Sementara pasien yang COVID pun juga datang juga cukup banyak. Jadi kami dibedakan dengan bolnya di atas macam stiker gitu, warna kayak COVID warnanya apa, yang non-COVID warnanya warna hijau. Jadi, kita bisa tahu mana yang pasien COVID, mana yang non-COVID. Tapi kondisi IGD sudah kewalahan sekali. Saya pun dapat bednya juga tadi saya sampaikan di lorong, dan ya itu tadi pasien memang harus menunggu gitu. Tapi mungkin juga menarik ya, saya tanya juga ke bagaimana untuk sistem antara rumah sakit, mungkin Persi tahu, antara rumah sakit dengan puskesmas begitu atau dengan Pemda berkoordinasi atau berkomunikasi soal sediaan kah atau soal ruangan ada atau tidak gitu, sehingga pasien tidak menunggu lama atau harus terkatung-katung berhari-hari untuk tahu apakah bisa dirawat. Ya, itu juga pertanyaan. Baik, saya ke Dr. Lia. Pertanyaan dari rekan saya Reinhard, Dok. Apakah ada memang sistem komunikasi, sistem administrasi yang terintegrasi antara puskesmas dan rumah sakit sehingga pasien yang merupakan pasien rujukan dari puskesmas bisa lebih cepat tertangani? Atau memang saat ini kondisinya sudah amburadul bisa dikatakan seperti itu karena memang bebannya cukup banyak? Jadi begini, yang ada di kita itu namanya kita memiliki sistem rujukan terpadu sebetulnya. Jadi sistem rujukan terpadu ini adalah satu sistem yang ada di rumah sakit dan di sana sudah tertera juga bahkan sampai kita tuh bisa mengirimkan data-data medis. Jadi apabila satu rumah sakit itu ingin merujuk ya, atau dari mana misalnya telepon dari luar, itu kita bisa menelpon dan kemudian kita bisa mengirimkan data-data medis. Nah setelah itu yang juga mungkin perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya kamar ada, tetapi yang diperlukan juga adalah kesesuaian antara kondisi pasien dengan ruangan yang nanti akan ditempati. Jadi akan ditanyakan, misalnya apakah COVID saja, apakah COVID dengan komorbid tertentu, apakah kondisi saat ini dia membutuhkan ICU, atau dia hanya membutuhkan ruang rawat biasa. Nah itu yang seringkali membutuhkan waktu. Biasanya akan dilihat satu demi satu kondisinya, misalnya hasil laboratorium seperti apa, PCR seperti apa, radiologi seperti apa. Nah kemudian akan dicarikan yang sesuai. Jadi seringkali tempat tidur yang tersedia ternyata tidak sesuai dengan kondisi pasiennya. Misalnya tadi diceritakan ada pasien misalnya dengan kelainan jantung yang akhirnya juga harus dirawat oleh dokter jantung, tetapi ternyata rumah sakit tersebut tidak mempunyai dokter jantung. Atau kalau pasien itu hemodialisa, diperlukan ada tindakan khusus. Atau misalnya dokternya dibutuhkan penyakit dalam, tetapi misalnya yang khusus endokrin misalnya. Jadi ini juga membuat satu rumah sakit yang mempunyai tempat tidur belum tentu juga bisa menerima pasien-pasien itu secara otomatis.
Jadi itu ada namanya sistem rujukan terpadu. Kalau dulu di Jakarta kita punya namanya SPGDT untuk darurat, ya. Tapi saat ini kalau nggak bisa lagi kita menggunakan sistem kedaruratan karena semuanya sudah darurat. Nah, jadi yang saat ini dipakai adalah sistem rujukan terpadu tadi. Jadi by phone, kemudian juga bisa melihat data-data, kemudian juga akan disampaikan apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit yang merujuk atau puskesmas yang merujuk sementara belum mendapatkan pertolongan seperti itu. Baik. Jadi memang kalau kita lihat data di tiap rumah sakit di Jakarta ini hampir dikatakan bahwa di IGD itu sudah sangat crowded gitu kalau menurut kami. Memang kami diminta untuk segera membuka, mungkin dalam minggu depan ini ada beberapa tambahan, tetapi memang tambahan itu adalah ruang rawat biasa yang mungkin kita bisa tambah secepat mungkin. Dan ada beberapa yang menambahkan ICU. Dan kita juga sedang masih berkoordinasi untuk penambahan SDM. Karena SDM juga kan diperlukan, itu akan berbeda SDM yang merawat pasien COVID dengan SDM yang tidak merawat pasien COVID. Nah inilah yang menyebabkan rumah sakit itu betul-betul saat ini sedang, ya mohon maaf, artinya kita dalam keadaan kondisi yang kurang menyenangkan lah untuk pasien-pasien. Ya mudah-mudahan bisa ngerti, apalagi screening kita harus lebih ketat. Karena sekarang rumah sakit prinsipnya adalah harus aman. Kita harus menjaga keamanan pasien sendiri, kita menjaga keamanan tenaga kesehatan sendiri, dan juga mudah-mudahan juga misalnya pengantar pun gitu kalau ke rumah sakit, kalau dalam situasi tidak aman seperti itu kan juga menjadi kasihan gitu. Jangan-jangan bisa terpapar juga gara-gara di dalam rumah sakit yang kita tidak bisa kendalikan seperti itu. Baik. Dari masyarakat. Dok, pada bulan Desember tadi juga Dr. Lia menyebutkan Kementerian Kesehatan meminta rumah sakit menambah kapasitasnya sekitar 30-35%. Apakah target itu bisa terpenuhi dan cukup ideal untuk menanggulangi potensi lonjakan pasca libur Natal dan Tahun Baru ini? Ya, bahkan ada di Jawa Tengah yang saat ini sudah 60% dari tempat tidurnya itu sudah dihuni oleh pasien COVID ya. Akhirnya jadi kita memang harus memilah mana yang, kalau memang pasien itu sudah ada di IGD, terpaksa kita menutup pasien-pasien yang untuk pasien non-COVID dan kita mengisinya dengan pasien-pasien COVID. Memang kita diminta untuk penambahan, tetapi mungkin penambahan itu adalah penambahan ruang rawat isolasinya. Ada beberapa fasilitas juga ditambahkan oleh Kementerian Kesehatan seperti ventilator, tapi sekali lagi tentu ini membutuhkan tenaga yang khusus juga, yang spesial. Nah, jadi kalau memang ruangan itu adalah ruangan biasa, itu lebih mudah mencarinya. Jadi artinya ruangan yang tanpa peralatan. Tetapi bila ada tambahan peralatan khusus, ini juga lebih sulit lagi mencarinya. Kita akan berusaha untuk memenuhi, tapi sekali lagi ini bukan jalan keluar sebetulnya. Berapapun tempat tidur yang akan ditambahkan, yang kami harapkan adalah kewaspadaan masyarakat. Jadi mudah-mudahan bisa mengerti bahwa keributan atau kedaruratan yang terjadi di IGD itu akibat dari banyaknya pasien. Semakin banyak pasiennya, semakin juga sakit akan makin crowded dan makin lama juga pasien tersebut akan bisa ditangani. Karena ada prosedur tadi. Screening menjadi lebih ketat, kemudian juga jadi antrian jadi tambah panjang, sehingga membuat suasana di rumah sakit itu udah jadi kasihan begitu pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit saat ini. Baik, saya ke Dr. Tri. Ibu Tri tadi menyampaikan banyak membantu masyarakat yang juga kesulitan untuk mendapatkan ruang isolasi. Dari hasil berdiskusi dengan para pasien, masyarakat membutuhkan untuk ruang isolasi ini, apakah memang mereka tidak mengetahui stepnya seperti apa, atau memang kondisi di lapangan tidak memungkinkan? Apa gambaran dari mereka? Ya, dari semua pasien yang sudah saya bantu 2 bulan ini, ya, terutama yang masa crowded Desember dan Januari, ternyata hampir mereka ini tidak mengetahui stepnya. Jadi biasanya mereka justru saya beritahu untuk melapor ke puskesmas, kemudian kami bantu untuk memberitahu keluarganya, dinas kesehatan, mencari rumah sakit, dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya kelemahannya memang kita ada di sistem tadi, Mbak. Jadi sistem kita itu lemah, pre-hospitalnya lemah, preventif promotifnya lemah, sehingga yang dulu digembar-gemborkan 3M, seharusnya sudah jadi 7M.
7M apa saja? Ya, jadi memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian stay at home, tetap tinggal di rumah, menjaga kerumunan, ya itu harus ditambah dengan melawan stigma, karena banyak orang tidak mau dites dan di tracing. Nah, kemudian harus membatasi mobilitas. Nah, kalau ini bukan masyarakat, tapi pemerintah yang harusnya memberikan sebuah peraturan yang ketat, mobilitas yang terbatas, mobilisasi yang terbatas, supaya mereka tidak saling menularkan. Karena virus kan nggak bisa jalan-jalan, yang bisa jalan-jalan kan manusianya. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan, dan yang terakhir memang mendapatkan vaksin M yang ke-7. Nah, setelah itu bukan 3T lagi, tapi 4T, yaitu tracing harus sebanyak-banyaknya, sehingga tidak terjadi pasien sudah berat-berat butuh ICU, seperti Dr. Lia cerita, gak mungkin menambah kapasitas ICU begitu banyak. Karena butuh SDM, butuh alat, butuh ruangan. Ruangannya pun harus ada syaratnya kan. Tekanan negatif, kemudian dia harus sistem IPAL-nya bagus dan sebagainya kan. Nah, jadi tracing itu menjadi kunci utama. Kemudian tes menjadi kunci utama. Beberapa kasus terakhir ketika orang itu kontak erat, ini saya alami sendiri ya. Salah satu dokter rekan saya spesialis, istrinya kontak erat dan ingin mendapatkan tes swab. Tapi anjurannya karena dia tidak bergejala, disuruh hanya isolasi mandiri 2 minggu. Padahal dia kontak erat. Itu arahan dari siapa, Bu Tri? Dia arahan dari salah satu dinas kesehatan. Oke. Mungkin memang pemahamannya perlu diupdate supaya memotong rantai ini jadi hanya di fase-fase yang mild dan moderate, tidak nyampe ke fase yang berat. Karena kalau fase berat butuh ICU, butuh IGD, butuh ventilator yang nggak mungkin diselesaikan. Terus yang terakhir tempat isolasi. Nah ini menurut saya tempat isolasi itu harus didesain sedemikian rupa. Dulu di awal-awal pandemi ini saya lihat tempat isolasi di desa, ya. Jadi orang tidak isolasi di rumah sehingga bisa terkontrol. Tidak terjadi fase-fase kluster keluarga kayak Mas Reinhardt tadi. Nah, jadi rupanya hari-hari ini keuangan dari RT, RW, kelurahan mungkin sudah menipis untuk membuat sebuah tempat-tempat isolasi lokal. Tapi sebetulnya itu akan menolong sekali tidak terjadi penumpukan pasien-pasien. Dan yang terakhir treatment baru di rumah sakit tadi. Jadi menurut saya kalau ini pre-hospital ini dilakukan, maka masalah rumah sakit yang overload seperti sekarang bisa diatasi. Baik. Bu Tri, kita kembali jeda menarik tadi Bu Tri menyampaikan bagaimana stigma. Dan kita juga tahu stigma ini yang kemudian menyulitkan juga proses tracing. Meskipun sosialisasi terus dilakukan, gencar dilakukan, tapi masih ada anggapan stigma mengenai pasien COVID-19. Kita akan berbincang usai jeda, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Kolega saya Reinhard Sirait saat ini masih dalam proses pemulihan terinfeksi COVID-19 dan berada di salah satu rumah sakit di kawasan Bekasi. Kita sudah berbicara banyak bagaimana Reinhard tadi menggambarkan sulitnya mencari ruangan untuk isolasi. Reinhard, mari berbicara mengenai stigma. Kekhawatiran masyarakat jika melaporkan secara jujur dirinya terinfeksi COVID-19 ini masih menjadi salah satu PR di Indonesia. Bagaimana Reinhard melihat gambaran itu saat ini dan kondisi Reinhard saat ini? Ya, sebelum sampai ke stigma, Elvira, tadi saya juga mau merespon apa yang disampaikan Dr. Tri ya.
sepakat bahwa memang harus ada sistem yang diperbaiki. Apakah itu sistem komunikasikah di puskesmas dengan pihak rumah sakit, dengan pemerintah daerah, ataukah itu sistem antar rumah sakit, atau apapun itu bentuknya. Karena puskesmas itu menjadi hulu yang paling awal dihubungi oleh masyarakat ketika terpapar COVID-19. Jadi kalau kemudian di hulunya saja sudah tidak tertangani dengan baik, atau mungkin juga karena situasi yang sudah amburadul tadi itu, tapi tidak juga kemudian itu menjadi excuse bahwa ya keadaan segini parah, ya sudah, artinya pasien kemudian menjadi korban. Dan meskipun memang tidak ada perintah di sini, tapi mudah-mudahan perintah ini bisa mendengar beberapa catatan ya, misalnya soal 3T yang tadi disampaikan juga oleh Dr. Tri, bahkan mungkin 4T. Treatment ini kan menjadi tugas dari pemerintah, bagaimana kemudian menyiapkan pelayanan yang baik, rumah sakit, perawatan, dan lain sebagainya. Jangan kemudian masyarakat kita di-push terus untuk 3M, tapi kemudian 3T-nya menjadi terabaikan gitu. Karena kalau 3T atau mungkin 4T dan berapa M tadi itu juga tidak sama-sama berjalan beriringan, kan menjadi sulit. Nah, jadi kita untuk pemerintah juga, saya pikir di tengah situasi yang seperti ini, dengan membeludaknya kasus, tingginya tingkat okupansi, untuk mencari solusi apapun itu bentuknya. Apakah kemudian menambah lagi ruang isolasi mandiri di masing-masing daerah yang sudah sangat banyak, sehingga karena tidak semua orang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, apalagi rumahnya juga mungkin tidak memadai dan lain sebagainya. Itu yang menjadi, jadi jangan sampai kemudian pasien itu belum sampai kita mikir stigma, tapi kita udah mikir beban dulu. Ini bebannya udah sangat berat sekali, karena kita harus mengurus diri kita sendiri di awal-awal, buang sendiri kita menunggu respon yang begitu lama dari puskesmas, dari pemerintah. Jadi sebelum sampai ke stigma, kita sudah dibebani dulu awal-awalnya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi catatan ya, karena pandemi ini sudah berlangsung lama, ke depan juga kita belum tahu akan seperti apa, dan juga untuk masyarakat yang memang sudah terpapar positif COVID-19, saya pikir terbuka saja, lapor ke puskesmas, apapun responnya ya, kemudian yang akan, apakah itu cepat atau lambat, tapi paling tidak kita sudah melaporkan bahwa kita terpapar di data, sehingga data itu mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik, karena saya pikir orang ini tidak boleh lagi ada stigma terhadap pasien COVID-19 bahwa mereka adalah virus dan lain sebagainya, tapi ya memang harus dirangkul dan dirawat dengan baik dengan segala fasilitas yang ada. Meskipun memang sudah ada banyak kebijakan dari pemerintah yang cukup baik, tapi saya pikir juga masih banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki lagi, apalagi ada situasi dengan kondisi yang amburadul tadi itu, atau dalam kondisi yang sudah banyak sekali pasien yang banyak tambah, apalagi hari ini kan juga cetak rekor lagi ya, ini khawatirkan. Oke, Reinhard, saya ke Dr. Lia singkat saja karena waktu kita terbatas, catatan-catatan untuk pembenahan masalah administrasi. Ada persoalan serius yang memang harus kita lihat di sana, dan sayang sekali malam hari ini harusnya Kementerian Kesehatan hadir bersama kita berdiskusi, tapi tampaknya tidak bisa hadir. Bagaimana catatannya untuk ke depan mengantisipasi kemungkinan potensi lonjakan kasus yang lebih buruk lagi? Ya, kami mengharapkan bahwa ada komunikasi yang lebih cepat ya antar fasilitas kesehatan. Memang ini kita juga saat ini sedang berusaha untuk bagaimana caranya agar pasien itu cepat tersolve gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya pasien yang dirawat bisa cepat kembali ke lingkungannya, kemudian juga kami bisa menerima pasien-pasien baru lagi sehingga cepat gitu dalam pemulihan. Nah, ini kan juga jadi masalah. Kan hanya itu, kalau satu pasien atau satu orang terdata positif, kontak tracing itu bisa dilakukan kadang-kadang bisa sampai 30 orang. Nah, ini juga tentu membutuhkan kecepatan untuk menentukan pemeriksaan ini. Artinya pemeriksaan labnya juga memang harus cepat begitu. Karena begitu kita tahu positif, kita bisa langsung merawat di tempat yang isolasi. Dan kalau misalnya negatif, kita bisa pindahkan ke ruang rawat biasa. Kemudian yang lain lagi adalah tindakan-tindakan. Saat ini kan pasien-pasien juga tetap membutuhkan tindakan yang operasi dan sebagainya, yang emergency itu kan juga perlu. Nah, ini juga tentu harus kita lakukan pemeriksaan dulu. Nah, pemeriksaan ini akan bertambah banyak bebannya karena pasien-pasien yang biasa dan pasien-pasien COVID ini akan terus melakukan kebutuhan pemeriksaan tersebut. Nah, jadi puskesmas
saat ini bebannya tuh besar sekali. Kalau kita hitung berapa tenaga yang ada di puskesmas, dia harus menanggung beban di daerah sekitarnya, itu juga agak kasihan. Jadi betul bahwa kita butuhkan sistem cepat. Apakah informasi yang seperti apa, mungkin kita harapkan pemerintah bisa memberikan sistem ini lebih user friendly, yang lebih cepat begitu, dan bisa membaca satu kali. Dan satu lagi mungkin yang saya juga ingin nyampaikan bahwa kadang-kadang orang yang sudah terkonfirmasi positif tanpa gejala itu pun lari ke rumah sakit. Jadi artinya lari ke rumah sakit segera karena mereka merasa bahwa khawatir kalau nanti memburuk dengan cepat. Nah ini kita mohon ada tempat antara, ya kalau memang tidak ada gejala atau gejalanya ringan, itu ada satu tempat lain yang tetap bisa diawasi oleh teman-teman kesehatan, tetapi mungkin bukan di rumah sakit. Jadi rumah sakit akan menyeleksi bahwa bila ada keluhan yang berat ataupun kritis, itu akan dirawat di rumah sakit. Okay. Nah yang tempat semacam ini harus bisa memenuhi harapan pasien juga. Jangan hanya ditempatkan kemudian tidak ada yang melihat, ya itu juga nanti pasiennya juga merasa bahwa dia diabaikan. Okay. Jadi rumah sakit antara ini menurut kami kalau bisa pemerintah daerah dan juga bisa membantu lah rumah sakit tersebut sehingga pasien dimanapun merasa aman, terawasi, dan juga bila ada apa-apa bisa cepat segera dirawat di rumah sakit. Jadi sama-sama saling punya trust gitu bahwa kita pasti kalau ada apa-apa akan cepat dilayani di rumah sakit. Kalau enggak, semua orang dengan adanya sekarang perjalanan periksa rapid test, antigen, begitu positif dia langsung lari ke rumah sakit. Oke, baik Dr. Lia. Cemas gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa terbantu dengan adanya rumah sakit antara tersebut. Baik, banyak masukan yang sebenarnya menjadi catatan malam hari ini, Dr. Lia. Terima kasih, Ibu Tri. Terima kasih. Rekan saya Reinhard Sirait, tidak sabar melihat Anda kembali di layar CNN Indonesia Newscast. Semoga lekas pulih. Saya tunggu Anda kembali di meja ini. Terima kasih sekali lagi untuk narsum yang lainnya. Banyak catatan, kita harapkan memang ada perubahan ataupun perbaikan setidaknya dalam sistem administrasi untuk rujukan pasien COVID-19 ini. Ada banyak jalan yang harus dihadapi di depannya, kemungkinan lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, selamat malam. Selanjutnya, Komisi Kesehatan DPR RI menilai sosialisasi soal vaksinasi COVID-19 masih kurang masif. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan informasinya.